Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Wonosari, Gunung Kidul, merupakan sebuah desa kecil yang terletak di lereng perbukitan. Jalanan di sana sempit dan berbatu, menyambut pagi yang datang lebih awal, bahkan sebelum ayam sempat berkokok. Kabut belum sepenuhnya turun, dan udara masih terasa dingin hingga menusuk kulit. Dalam suasana itu, langkah kaki Sari menyusuri jalan desa yang sempit menuju pasar kecil yang berada di ujung kampung. Di sisi kanannya, ia memikul ember aluminium berisi bubur sumsum hangat, sementara tangan kirinya menggenggam tas kecil berisi sendok plastik serta uang kembalian. Kerudung lusuh menutupi rambutnya, dan baju panjang berwarna biru tua yang mulai memudar melekat pada tubuhnya. Sepanjang perjalanan pagi itu, ia tak banyak bicara, hanya sekadar mengangguk jika ada yang menyapa. Sudah hampir 2 tahun Sari berjualan bubur keliling kampung sejak suaminya, Andra, meninggal dunia akibat tertimpa beton saat bekerja di proyek perumahan. Di ujung gang, ia berhenti sejenak untuk melihat warung milik Bu Inem yang tampaknya sudah mulai buka. Di depan warung tersebut, beberapa ibu-ibu tampak duduk santai. Salah satu dari mereka, Marlina, yang merupakan istri dari Pak Bagio, menoleh ke arahnya dan membisikkan sesuatu kepada temannya. Sari berpura-pura tak melihatnya. Ia terus berjalan menuju tikungan tempat biasa ia berhenti sebentar. Ember berisi bubur diletakkan di bangku kayu yang tersedia, dan ia menunggu pelanggan datang. Tak lama kemudian, suara yang akrab memecah kesunyian, dan Sari segera membuka tutup ember. Aroma santan dan gula merah menyeruak, menyebar cepat ke sekeliling. Beberapa orang mulai berdatangan, termasuk Pak Bagio yang datang dari arah utara membawa kantong kain kecil. Sari menyapanya dengan anggukan dan mulai menyiapkan bubur yang dipesan. Mereka tak banyak berbincang, hanya bertukar senyum dan sapaan ringan. Pak Bagio terlihat duduk di bangku dekat pohon mangga sambil menikmati bubur yang dibelinya. Ketika Marlina lewat bersama anak laki-lakinya, Guntur, yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar, langkah mereka melambat. Pandangan Marlina tertuju tajam ke arah suaminya yang sedang makan bubur di tempat yang sama dengan Sari berjualan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun sorot matanya cukup dingin untuk menyampaikan ketidaksenangannya. Guntur tiba-tiba menarik tangan ibunya dan menunjukkan keinginan untuk membeli bubur juga. Namun, Marlina hanya menanggapi dengan datar, meski akhirnya Guntur melepaskan genggaman ibunya dan berlari ke arah ember bubur. Tanpa sengaja, ia menyenggol sisi ember dengan lutut kecilnya hingga sebagian bubur tumpah ke tanah. Sari refleks memegang tutup ember dan segera memindahkannya ke sisi yang lebih aman. Melihat kejadian itu, Marlina langsung menghampiri dan berdiri tepat di depan Sari. Suaranya meninggi, menyalahkan Sari atas insiden tersebut. Ia mempersoalkan keberadaan Sari yang setiap pagi berjualan di gang sempit, seolah mengganggu jalan warga. Sari hanya menunduk. Ia memang tak suka terlibat dalam perdebatan, apalagi saat suara mulai meninggi. Namun, ucapan Marlina semakin pedas, menyindir status Sari sebagai janda muda yang dianggap tak pantas keliling dari rumah ke rumah. Beberapa ibu lain yang semula hanya memperhatikan mulai mencoba menengahi, namun suasana tetap memanas. Pak Bagio yang semula duduk, akhirnya berdiri dan mencoba meredakan ketegangan, tetapi Marlina malah menyerangnya secara verbal. Ucapan Marlina semakin tajam, menyeratkan tuduhan yang menyakitkan bahwa bubur yang dijual Sari mengandung penglaris dan menjadi alasan suaminya kerap datang kembali membeli. Tangis Sari nyaris pecah, namun ia berusaha menahan diri. Tanpa berkata-kata, ia menutup embernya, mengambil tas kecil, dan bersiap pergi. Marlina masih sempat mengancam akan melaporkan Sari ke Bu RW agar tak lagi membawa dagangannya ke lingkungan lain. Sari tidak menoleh. Ia hanya mempercepat langkah, suara sendal karetnya menampar tanah bersamaan dengan detak jantungnya yang semakin keras. Sampai di gang belakang rumah, Sari berhenti sejenak, menyandarkan tubuh pada tembok. Napasnya terengah, bukan karena lelah,
tetapi karena rasa malu yang teramat dalam, ia mengusap wajah dengan ujung kerudungnya. Tangannya gemetar saat membuka dompet kecil dan menghitung uang recehan dari hasil jualan pagi itu. Jumlahnya bahkan belum mencapai Rp20.000. Sisanya telah tumpah bersama bubur yang diinjak oleh kaki kecil tadi. Ia memeluk embernya sejenak sebelum kembali melanjutkan langkah. Setibanya di rumah kontrakan, ia membuka pintu perlahan. Rumah itu hanya terdiri dari 2 ruangan, 1 dapur kecil dan 1 kamar yang dipisahkan oleh tirai lusuh. Ember diletakkan di sudut dapur, lalu ia mencuci sendok serta tutup ember menggunakan air sumur. Tak ada suara selain jeritan keran tua yang berderit. Ia duduk di lantai menatap dinding kosong. Sesekali terdengar suara motor dari luar, namun di dalam hanya ada suara hatinya yang lirih dan menggema. Ia ingin marah, ingin membela diri, tetapi tidak tahu kepada siapa harus bicara. Menjelang siang, ia berjalan menuju rumah mertuanya untuk menjemput Raffi, anak semata wayangnya. Anak itu segera berlari kecil menyambut, memeluk pinggang ibunya dengan manja. Ia menceritakan bahwa di sekolah ia diminta menggambar keluarganya dan menggambar ayahnya juga. Sari mengangguk pelan, memberi izin dengan hati yang diliputi perasaan getir. Anak itu kemudian menanyakan tentang pertengkaran yang terjadi di depan warung tadi pagi. Teman-temannya bilang bahwa ibunya dimarahi dan dituduh menjual bubur untuk menarik perhatian suami orang. Sari terdiam, napasnya tertahan, lalu ia memeluk anak itu erat-erat. Tidak ada kata-kata yang terucap. Sore itu mereka pulang dalam keheningan. Raffi duduk di tikar menggambar, sementara Sari menyiapkan bahan untuk esok hari. Tangan kirinya terluka sedikit karena pisau, namun tak ada keluhan. Ia tetap diam. Malam datang tanpa suara. Ketika lampu dimatikan, Sari tidak langsung tidur. Ia duduk memandangi langit-langit. Suara kodok bersahutan dari luar, udara lembab masuk melalui celah jendela. Namun, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ucapan Marlina tadi pagi. Kalimat sederhana bahwa dirinya hanya menjual bubur terus ia ulang dalam hati. Ia tahu hidupnya telah berubah. Tak ada lagi keinginan untuk membalas, tetapi masa lalu memang tidak bisa dihapus begitu saja. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdamai, perlahan-lahan. Setahun setelah kejadian itu, mereka pindah ke rumah baru yang dibangun oleh Mizan. Letaknya tepat di belakang musala. Rumahnya memang tidak besar, namun cukup untuk berteduh, bernafas, dan memulai kehidupan baru. Dindingnya dicat sendiri oleh Mizan dan Raffi. Meja makannya dibuat dari kayu bekas yang dihaluskan setiap malam, dan dapur mungilnya kini menjadi tempat untuk berbagi ilmu. Setiap hari, ia mengajar ibu-ibu desa membuat bubur sehat, ramuan untuk pegal, hingga bumbu masak yang hemat biaya. Terkadang hanya 2 orang yang datang, kadang sampai 6 orang. Ia tidak menolak siapapun. Pernah suatu kali Bu Marni berseloroh bahwa dulu ia mengira Sari menyimpan ilmu sendiri, dan Sari menjawab bahwa dulu ia pun menganggap mereka semua sebagai musuh. Tawa pun pecah ringan, tidak seperti dulu yang penuh sindiran. Kini tawa itu lebih lembut dan hangat. Raffi kini duduk di kelas 3. Ia sering membantu di musala, menggulung sajadah, menyusun sandal, atau sekadar menyapa jamaah yang datang lebih awal. Setiap sore ia bersemangat membersihkan halaman musala, dan ibunya dari dapur hanya mengingatkan agar tidak lupa mandi serta tidak pergi ke musala dengan kaki telanjang. Suara langkahnya semakin lantang, tubuhnya semakin tinggi. Namun, setiap malam ketika semua sudah tidur, Sari masih mencium kening anak itu dengan penuh kasih. Masih ada kekhawatiran yang ia simpan. Bukan terhadap masa depan Raffi, tetapi terhadap bayangan masa lalu yang bisa kembali muncul. Ia takut suatu saat ada yang menceritakan masa lalu itu kepada anaknya. Ia takut Raffi mendengarnya dari orang lain bahwa ibunya pernah menyakiti seseorang. Ia takut, meski telah memulai dari awal, akan tetap ada yang menggali masa lalu yang kelam. Namun, setiap malam, di pinggir tempat tidur,
Sari selalu berdoa dalam bisikan lirih agar anaknya tidak tumbuh dalam cerita yang sama. Di lemari kecil di sudut kamar, terdapat sebuah kotak besi tua yang warnanya telah pudar. Tak ada seorang pun yang tahu isi kotak itu kecuali Sari. Di dalamnya hanya ada satu jarum terakhir. Ia tidak pernah menggunakannya, tidak untuk membalas, tidak pula untuk menyakiti. Jarum itu disimpan bukan sebagai pengikat untuk kembali, tetapi sebagai pengingat agar tidak pernah kembali ke sana. Sesekali, Sari berdiri di depan lemari, membuka kotak itu, dan memandangi jarum kecil yang telah berkarat. Tangannya kini tidak lagi gemetar seperti dulu, meski napasnya tetap pelan setiap kali melihatnya. Dalam hati ia berpesan kepada dirinya sendiri, jika suatu saat ia lupa, semoga ada yang mengingatkan. Sore itu, beberapa ibu kembali berkumpul di dapur belakang rumah Sari. Bu Darmi datang membawa daun salam dari kebun, masih segar dan baru dipetik. Bu Murni menyahut bahwa daun itu sangat cocok dijadikan ramuan untuk asam urat. Sementara itu, Bu Leni dengan wajah ceria bercerita bahwa anaknya sangat menyukai resep masakan yang sebelumnya diajarkan oleh Sari. Sari hanya tersenyum. Ia mendengarkan percakapan itu, tetapi pikirannya tengah sibuk memusatkan perhatian pada satu panci di atas kompor. Di tengah kebersamaan itu, Sari mengajukan satu pertanyaan yang membuat suasana mendadak hening. Ia mempertanyakan mengapa bubur yang dimasaknya tidak pernah gosong. Lalu ia sendiri menjawabnya, karena ia selalu menjaga bubur itu, tidak pernah ia tinggalkan walau hanya sebentar. Semua yang hadir sejenak terdiam, kemudian mengangguk perlahan. Mereka memahami maksud Sari. Mereka sadar bahwa kalimat itu tidak hanya tentang bubur semata. Menjelang waktu maghrib, satu persatu para ibu pulang ke rumah masing-masing. Sari duduk di kursi kayu yang ada di teras belakang, menatap langit yang mulai berubah menjadi oranye. Raffi sudah pulang dari musala dan sedang mandi, sementara Mizan masih mengaji bersama anak-anak di depan rumah. Lantunan ayat suci terdengar pelan, mengalir hingga ke dapur. Sari menutup matanya, bukan untuk tidur, hanya untuk sejenak merasakan bahwa rumah ini, untuk pertama kalinya, benar-benar menjadi miliknya. Rumah yang tidak dibangun dari dendam, tidak disusun dari kemarahan, melainkan dibentuk dari ampunan dan air mata yang telah menjadi penawar luka. Malam itu mereka makan bersama di lantai. Nasi hangat, tempe goreng, dan sambal terasi menjadi menu sederhana yang mereka nikmati. Raffi bercerita tentang anak baru di sekolah yang menurutnya lucu. Mizan menanggapi dengan anggukan dan candaan. Raffi kemudian menyebutkan bahwa hari itu ia diajarkan sebuah doa oleh Ustadz, doa agar hati tidak membenci orang lain. Sari diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tahu doa itu penting, terlebih bagi dirinya. Setelah makan, Raffi tidur lebih cepat dari biasanya. Mizan keluar sebentar menuju musala. Sari menutup semua jendela. Angin malam yang masuk terasa menusuk perlahan. Ia duduk di tepi tempat tidur dan membuka lemari. Kotak kecil itu masih tersimpan rapi, begitu pula jarum di dalamnya. Ia tahu, benda itu tidak akan pernah ia sentuh lagi. Ia mencium kening Raffi yang tidur lelap. Anak itu kini tumbuh di tempat yang lebih tenang. Bukan sempurna, tapi cukup untuk membuatnya tak perlu mewarisi luka. Dalam diam, Sari berdoa pelan. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak dimulai dari titik yang baik, namun kini ia tidak lagi melanjutkan langkah dengan niat yang salah. Dan itu sudah cukup. Cukup untuk merasa bahwa malam ini tidak ada suara lain di kepalanya. Tidak ada bayangan, tidak ada amarah. Hanya ada dirinya, rumahnya, anaknya, dan ketenangan yang tidak dibeli dari siapapun. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membaringkan tubuhnya perlahan di atas tikar. Raffi sudah terlelap, tangan kecilnya menggenggam sudut bantal. Sari menatap wajah anaknya cukup lama sebelum matanya perlahan ikut terpejam. Keesokan paginya, saat embun masih belum kering dari dedaunan, Sari kembali menyusuri jalanan kampung dengan ember aluminium yang sama.
Namun, pagi itu terasa berbeda. Ia tidak lagi merasakan sapaan hangat seperti biasa. Bu Yuni, yang biasanya menyapa dari balik pagar, hanya diam. Pak Samsul, yang kerap menawarkan teh, hanya melemparkan senyum tipis. Di depan warung Bu Lilis, dua anak kecil sedang bermain lompat tali. Saat melihat Sari lewat, salah satu dari mereka berbisik dan tertawa kecil. Sementara yang lain menjauh sambil berseru cukup keras bahwa mendekati Sari bisa membuat seseorang kesurupan. Sari berhenti sejenak. Ia tidak menoleh, tidak berkata apa-apa, dan memilih melanjutkan langkahnya. Ia tidak memahami sepenuhnya maksud ucapan anak itu, namun hatinya mulai menegang. Ketika berhenti di depan rumah Bu Ijah, perempuan itu keluar hanya setengah badan dari balik pintu dan meminta buburnya diletakkan di pagar. Uang untuk membayar diselipkan di bawah batu. Tidak ada senyum, tidak ada tatapan mata. Sari hanya menurut. Ia meletakkan plastik bubur di atas daun pisang, mengambil uang receh di bawah batu, lalu kembali melangkah. Hawa pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa jam kemudian, Sari duduk di depan sekolah dasar dekat pasar. Dari kejauhan, Bu RT datang tergesa, wajahnya tampak tegang. Tanpa banyak basa-basi, Bu RT menyampaikan bahwa ia mendapat laporan dari ibu-ibu pengajian. Malam sebelumnya, anak laki-laki Pak Roni mengalami kesurupan ketika mereka membacakan doa. Anak itu berteriak dan menyebut nama Sari hingga 3 kali. Sari terpaku. Ia mengaku tidak mengenal anak itu, bahkan belum pernah berbicara dengannya. Justru itu yang dianggap aneh. Bu RT menyampaikan bahwa masyarakat mulai berbicara, dan ada pertanyaan tentang apa yang digunakan Sari dalam buburnya hingga rasanya dianggap terlalu enak. Sari menjelaskan bahwa buburnya hanya berisi gula merah, santan, tepung beras, dan pandan. Namun, Bu RT menegaskan bahwa demi menjaga ketenangan lingkungan, Sari diminta untuk tidak lagi berjualan ke Gang Barat untuk sementara waktu. Sari hanya menunduk. Tak ada jawaban. Hari itu, ia hanya menjajakan buburnya setengah hari. Hasilnya pun tak seberapa. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah jumlah uang, melainkan perasaan perlahan seperti dikikis dari tempatnya berpijak. Seolah ia ditarik pelan ke pinggir, tak lagi diinginkan. Saat pulang, ia melewati halaman masjid. 2 ibu sedang menyapu halaman. Salah satunya adalah Bu Rini, bendahara pengajian. Ketika melihat Sari lewat, keduanya menghentikan sapu dan berpura-pura membetulkan kerudung sambil berbisik pelan. Sari memperlambat langkah. Ia sadar, namanya kini bukan hanya disebut dalam doa, tetapi juga dalam gosip. Sore harinya, Raffi meminta dijemput lebih awal. Anak itu menceritakan bahwa saat jam istirahat, teman-temannya mengoloknya dengan sebutan anak dukun. Ia sendiri tidak mengerti artinya, namun semua teman tertawa. Sari mengusap kepala anak itu dan memberinya penguatan. Raffi mengangguk, tapi wajahnya tidak seceria biasanya. Ia makan malam tanpa banyak bicara, lalu tidur lebih awal. Keesokan siangnya, ketika Sari hendak menuju Gang Timur, sekelompok remaja terlihat nongkrong di sudut jalan. Saat ia melintas, salah satu dari mereka melempar kulit pisang ke dekat kakinya. Yang lainnya tertawa dan berteriak memanggilnya dengan ejekan yang menyakitkan. Sari berhenti sejenak, mengepalkan tangan, namun tetap diam. Ia menatap mereka sebentar sebelum melanjutkan langkah. Punggungnya terasa panas, seperti ditusuk tatapan dari balik jendela rumah Bu Inem. Marlina terlihat mengintip dan tersenyum kecil. Sekilas, cukup jelas. Sari membalikkan langkahnya. Ia berdiri di depan rumah Bu RT dan mengetuk pintu 3 kali. Bu RT keluar dengan wajah terkejut. Sari menyampaikan keinginannya untuk berbicara. Ia mengungkapkan bahwa selama ini tidak pernah berniat menyakiti siapapun, dan ia pun tak memahami mengapa orang-orang kini memperlakukannya seolah-olah ia membawa kesialan.
Bu RT melipat tangan di dada dan menjelaskan bahwa ibu-ibu menganggap buburnya terasa berbeda. Marlina sendiri mengeluhkan sakit kepala selama 3 hari setelah makan bubur itu. Kini, Sari bahkan dilempar kulit pisang karena orang-orang mulai takut. Ia diharapkan memahami situasi dan tidak menimbulkan keresahan di kampung. Ketika Sari bertanya mengapa semua orang begitu saja mempercayai ucapan Marlina, Bu RT hanya mengangkat bahu dan berkata bahwa Marlina bukan janda dan bukan tukang bubur. Ucapan itu menghujam dalam. Sari tidak menjawab lagi. Ia pulang dengan langkah berat. Di rumah, ia duduk di pojok ruangan. Ember aluminium masih setengah penuh. Ia tidak memiliki tenaga untuk menghabiskannya. Ia pun tak tahu harus melangkah kemana. Malam harinya, Raffi pulang dari mengaji dengan wajah murung. Ia membuka tasnya perlahan dan menyampaikan permintaan agar keesokan hari ibunya tidak menjemputnya di sekolah. Ia malu, karena teman-temannya menyebutnya anak tukang bubur dukun, bahkan ada yang bilang ia bisa kesurupan. Sari berusaha menjawab, namun tak ada suara yang keluar. Ia hanya mengangguk. Raffi masuk ke kamar dan menutup tirai. Tak lama kemudian, lampu padam. Rumah menjadi sunyi. Sari duduk di ruang depan. Tangannya memeluk baju lama milik suaminya yang tergantung di paku dinding. Ia menatap lantai dalam diam. Dulu, rumah ini adalah tempat yang aman. Kini, bahkan di dalam rumah pun ia merasa dikepung. Ia menggenggam baju itu erat-erat. Baju milik Andra yang dulu selalu ia cuci sendiri, kini hanya menyisakan bau sabun dan kenangan. Tak ada jawaban bagi rasa sesak di dadanya selain keheningan panjang yang membuat matanya tetap terbuka sepanjang malam. Pagi itu, ketika ayam baru 3 kali berkokok dan embun belum lenyap dari permukaan daun pisang di samping rumah, Sari sudah sibuk di dapur menyiapkan bahan bubur. Tangan kirinya mengaduk perlahan, sementara tangan lainnya sesekali mengusap uap yang menempel di dahinya. Belum selesai ia menuang santan, ketukan terdengar dari luar. Ketika pintu dibuka, tampak Bu RW berdiri bersama 2 ibu-ibu lain yang tidak terlalu dikenalnya. Bu RW menyampaikan bahwa Sari diminta hadir dalam rapat lingkungan di balai warga pukul 9 pagi. Tanpa banyak tanya, Sari mengangguk. Ia mematikan api, menuang sebagian bubur ke dalam ember, lalu menyimpannya. Raffi, yang masih tidur, dibiarkannya beristirahat lebih lama setelah malam yang berat. Sari mencuci tangan, mengganti pakaian, dan melangkah menuju balai warga. Bangunan kecil berdinding semen kasar itu telah dipenuhi ibu-ibu yang duduk berkelompok. Sebagian berbisik, sebagian hanya melirik ke arahnya. Ia memilih duduk di kursi paling belakang. Di depan ruangan, Bu RW, Bu RT, dan Marlina duduk sejajar. Wajah Marlina tampak datar, namun sorot matanya memperhatikan setiap gerak-gerik Sari. Beberapa menit kemudian, Bu RW berdiri dan membuka rapat dengan menyampaikan bahwa ada keresahan dari sebagian warga. Marlina segera bangkit, membawa baskom berisi air cucian piring, dan tanpa banyak bicara menyiramkan isinya ke tubuh Sari. Air sabun dan sisa minyak menyebar ke lantai, membasahi baju Sari. Beberapa kursi bergeser, sebagian ibu-ibu berdiri setengah badan, namun tak satu pun mencoba melerai. Marlina meluapkan amarahnya, menuduh Sari memberi bubur gratis kepada Pak Bagio. Bu RT turut berdiri, menanyakan kebenaran tuduhan tersebut. Sari menjelaskan bahwa itu hanya sekali, karena saat itu Pak Bagio tidak membawa uang. Namun, jawabannya tak cukup untuk meredam kemarahan. Ucapan-ucapan pedas menyusul, menuduh buburnya mengandung sesuatu yang aneh, terlalu manis, terlalu wangi. Lilis menyuarakan bahwa mungkin ada sesuatu yang digunakan Sari dalam buburnya. Ada pula yang menyebut nama Sari saat insiden kesurupan anak Pak Roni. Suara-suara itu semakin ramai, menenggelamkan setiap usaha Sari untuk menjelaskan. Di ujung ruangan, Pak Bagio hanya duduk diam, menundukkan kepala, dan saat diminta bicara,
hanya menjawab singkat bahwa ia tidak tahu apa-apa. Dengan pernyataan itu, semuanya seolah menjadi jelas bagi warga. Bu RW menyampaikan keputusan bahwa Sari tidak diizinkan lagi berjualan di lingkungan tersebut hingga suasana mereda. Tak ada satupun yang membela. Sari keluar dari balai warga dengan tubuh basah dan berbau sabun, membawa ember bubur yang masih tergantung di lengannya. Tak ada sapaan, tak ada uluran tangan, hanya jendela dan pintu yang cepat-cepat ditutup. Di rumah, ia mengganti pakaian dalam diam. Ember bubur diletakkan di lantai dapur, uapnya masih hangat, namun kini tanpa aroma yang menggoda. Sore harinya, Raffi pulang dari sekolah dengan wajah tertunduk. Ia langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Sari mencoba menyampaikan apa yang terjadi, namun Raffi memotong, mengatakan bahwa ia sudah tahu dari teman-temannya. Anak itu mengaku malu. Malam pun datang, dan rumah tetap gelap. Tak satu pun lampu dinyalakan. Beberapa hari berikutnya, Sari tak keluar rumah. Hanya membuka pintu jika Raffi pergi atau pulang sekolah. Suara-suara dari luar membuat jantungnya berdegup cepat, tapi ia tak berani mengintip. Hingga hari ketiga, ia akhirnya mengintip dari celah jendela dan melihat 4 perempuan berdiri di ujung gang, tertawa sambil menunjuk ke arah rumahnya. Salah satu dari mereka melontarkan ejekan, dan yang lainnya menyambung dengan tawa keras. Sari menarik tirai cepat-cepat, duduk di bawah jendela, memeluk lutut. Dunia di luar rumahnya bukan lagi miliknya. Sore itu, ia mencoba ke musola seperti biasa. Dengan kerudung panjang menutupi tubuh, ia melangkah pelan. Anak-anak yang melihatnya menahan tawa, sebagian lari kecil. Di depan musola, Bu Karsi sedang menggulung karpet lebih cepat dari biasanya. Saat Sari menyampaikan keinginannya untuk ikut salat, Bu Karsi hanya menoleh sebentar, lalu berpura-pura sibuk dan mengatakan bahwa salat telah usai. Sari berdiri beberapa saat di depan pintu musola, tapi tidak ada satupun yang mengundangnya masuk. Ia kembali pulang. Besoknya, Raffi pulang dari sekolah dengan wajah muram. Ia melempar tas ke sudut kamar dan duduk diam. Saat ditanya, ia menjawab bahwa ia tidak diizinkan mengikuti lomba mewarnai karena ibunya dianggap belum menjadi contoh yang baik. Hanya anak-anak dari orang tua yang dipercaya warga yang boleh ikut. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Dada terasa sesak. Ia menatap wajah anaknya yang berusaha tegar, namun matanya menyimpan kecewa yang tak mampu disembunyikan. Malam itu, saat Raffi telah terlelap, Sari duduk sendiri di depan pintu rumahnya. Pandangannya terpaku pada pekarangan yang senyap, tanpa cahaya dari ganggang sekitar. Keheningan malam tiba-tiba pecah oleh suara kecil yang terdengar dari arah teras. Ia berdiri perlahan dan membuka pintu, menemukan secari kertas yang ditekuk 2. Saat dibuka, terlihat tulisan tangan dengan tinta merah menyala berisi pesan penuh kebencian, menyebutnya sebagai penyihir dan menegaskan bahwa kampung itu tidak membutuhkan kehadirannya. Tangannya bergetar saat meremas kertas tersebut. Meskipun tak tampak siapapun di sekelilingnya, Sari tahu betul bahwa surat itu bukan lelucon, itu adalah peringatan. Ia kembali masuk, namun tubuhnya tak mampu tenang. Ia melangkah ke kamar, membuka lemari kecil, dan mengenakan kerudung hitam tertuanya. Dari bawah bantal Raffi, ia mengambil dompet kecil. Setelah mencium kening anaknya yang masih lelap, ia meninggalkan rumah tanpa suara. Langkahnya membawa tubuhnya menyusuri jalan menuju tepi kebun, tempat sunyi yang jauh dari rumah warga. Di tengah kebun berdiri sebuah rumah tua berdinding papan dengan atap seng berkarat, dihuni oleh seorang perempuan tua yang dikenal sebagai dukun bernama Mbah Karsi. Di depan pintu rumah itu, Sari berdiri ragu, namun pilihan lain tidak ia miliki. Ketukan tangannya disambut wajah keriput dan tatapan tajam tanpa kemarahan. Di dalam rumah yang temaram, hanya diterangi lampu minyak dan dipenuhi aroma kemenyan, Mbah Karsi duduk bersila di atas tikar rotan. Sari duduk perlahan di hadapannya. Dengan suara lirih dan tangan gemetar, ia mencurahkan isi hati, tentang penghinaan,
tuduhan, dan bagaimana ia dipermalukan oleh warga kampung, terutama Marlina, Bu Yati, Burung, dan Bu Nina. Ketika ditanya apakah ia ingin mereka merasakan hal yang sama, Sari mengangguk. Mbah Karsi menghela napas panjang, mengambil sebuah mangkuk kecil berisi cairan hitam dan 4 biji kering. Satu persatu biji itu diletakkan di telapak tangan Sari, menyimbolkan satu nama, satu rasa, dan memperingatkan bahwa sekali dimulai, tak boleh ada penyesalan. Meski tidak ingin menyakiti hingga membunuh, Sari diberi penjelasan bahwa ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari dirinya. Mbah Karsi lalu membuka bungkusan kain kecil yang berisi 4 batang jarum hitam, yang ujungnya terlihat tak biasa. 1 jarum ditanam, 1 rasa malu akan tumbuh di rumah sasaran. Tidak boleh berbicara atau menoleh selama perjalanan hingga kembali ke rumah. Jika ragu, sebaiknya tidak dilakukan. Sari menerima kain pembungkus jarum-jarum itu dan mengangguk pelan. Nama-nama Marlina, Yati, Burung, dan Bu Nina telah terpatri. 1 malam untuk 1 jarum. Malam itu juga, setelah memastikan Raffi tertidur, ia mengenakan kerudung gelap dan menyelipkan 1 jarum ke sakunya. Ia melangkah pelan menyusuri jalan gang yang masih basah oleh sisa hujan. Rumah-rumah telah padam. Pekarangan rumah Marlina menjadi tujuan pertamanya. Di dekat pot bunga, ia menanam jarum itu perlahan, meratakan tanah, dan kembali tanpa menoleh. Keesokan harinya, saat mengantar Raffi ke sekolah, suara keributan terdengar dari dalam rumah Marlina. Suara laki-laki dan perempuan bertengkar hebat, diiringi teriakan dan benda dilempar. Marlina keluar sambil menangis, wajahnya merah dan bajunya kusut. Para tetangga mulai memperhatikan, sebagian berhenti dan menatap, sebagian tetap berlalu. Sari tidak berkata apa-apa, hanya menuntun Raffi pelan, tapi dalam dirinya tumbuh perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam berikutnya, giliran Bu Yati. Rumahnya terletak di pojok kampung. Sari tahu tanah di depan rumah itu biasa digunakan anak Bu Yati bermain. Jarum kedua ia tanam di bawah jemuran, lalu pulang seperti sebelumnya. Pagi harinya, kabar mengejutkan beredar. Anak laki-laki Bu Yati jatuh dari tangga di sekolah dan sempat berbicara kacau saat sadar. Bu Yati sempat marah besar di sekolah, tapi dari situ pula mulai terungkap cerita tentang kebiasaan buruk sang anak yang sering mencubit teman, dikaitkan dengan sikap sang ibu yang suka bergunjing. Sari mendengar semua itu saat membeli cabai di warung. Tak ia sangka, suara-suara yang dulu memojokkannya kini mulai terpecah. Ia hanya membayar dan segera pulang. Malam ketiga, rumah burung menjadi tujuan. Meskipun ragu, kenangan ejekan yang dilemparkan burung membuatnya tetap melangkah. Tanah di depan rumah itu keras, namun ia berhasil menanam jarum ketiga. Keesokan harinya, berita yang beredar lebih mengejutkan. Suami burung digerebek sedang makan malam dengan perempuan lain, yang konon sudah lama dikenal lewat media sosial. Burung histeris, membanting gelas dan kursi di teras. Sebagian warga menonton dari balik pagar, sebagian mencoba menenangkan. Sari hanya memandangi dari jendela rumah, tanpa senyum, hanya tatapan kosong. Malam keempat, giliran Bu Nina. Rumahnya sepi, karena sang suami bekerja di luar kota. Bu Nina dikenal aktif berjualan online. Jarum terakhir ia tanam tepat di depan pagar kecil rumah itu. Esoknya, status WhatsApp Bu Nina berubah menjadi keluhan. Ia menjadi korban penipuan online, data pribadinya dibobol, rekening diblokir, dan banyak paket dikembalikan. Kerugiannya besar. Dalam grup warga, Bu Nina menulis panjang sambil menyalahkan sistem dan orang-orang yang iri, namun tak satu pun membalas. Sari tahu, semuanya telah terjadi. Ia duduk di ruang tamu, memandangi pintu yang tertutup rapat. Tangan kirinya menggenggam kain pemberian Mbah Karsi, dengan 1 jarum tersisa. Jarum itu, kata Mbah Karsi, harus dibuang ke sungai sebagai penutup. Pukul 9 malam,
Saat hendak tidur, pintu kamarnya diketuk pelan. Suara kecil memanggilnya. Raffi berdiri di ambang pintu, membawa bantal kecil dan boneka lusuh dengan mata merah sembab. Ia memeluk ibunya erat-erat, bahunya bergetar. Kata-kata sang anak menyentuh hatinya. Anak itu mengaku melihat ibunya keluar malam-malam, meskipun tidak memberitahu siapapun. Sari terdiam, hanya bisa menarik napas dan memeluk anaknya yang masih menangis. Malam itu tidak menjadi malam yang tenang. Tubuhnya seperti menyimpan beban yang tak terungkap. Nafasnya pendek, suara jangkrik dari luar jendela terdengar makin keras lalu menghilang, lalu muncul lagi. Udara kamar menekan. Raffi sudah tertidur, namun Sari hanya terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit gelap. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Mbah Karsi muncul, tersenyum tipis, menggenggam jarum, dan mengucapkan kata-kata lirih bahwa ketika semuanya mulai tenang, saat itulah semuanya mulai bekerja. 3 hari setelah kejadian itu, suasana di desa Wonosari perlahan berubah. Tak tampak lagi ibu-ibu duduk santai di balai bambu dekat warung. Biasanya, sejak pagi sudah terdengar suara mereka membahas harga minyak atau kisah rebutan sabun cuci di pasar. Kini, jalanan desa terasa lengang. Suara tawa anak-anak pun jarang terdengar. Sari hanya mengintip dari balik tirai jendela rumahnya. Ia memilih tak pergi ke pasar, dan hanya menitipkan belanja kepada Pak Dul yang kerap keliling dengan motor tuanya. Kabar demi kabar sampai kepadanya, sepenggal-sepenggal dari mulut tetangga sebelah yang sesekali datang berkunjung. Pucung pernah berbisik pelan saat mengantar tahu, memberitahu bahwa Marlina kini jatuh sakit. Konon, seluruh tubuhnya gatal hingga digaruk sampai berdarah. Sari hanya mengangguk tanpa bertanya banyak. Suami Marlina juga tak tampak. Ada yang mengatakan ia kabur, ada pula yang bilang kesurupan. Marlina, menurut cerita, hanya memandang kosong ke arah dapurnya, seolah enggan bersentuhan dengan tatapan siapapun. Keesokan harinya, kabar lain datang dari arah rumah Bu Yati. Anak perempuannya ditemukan menangis di jalan depan musala, menceritakan bahwa ibunya pingsan saat mencuci piring. Warga segera membawanya ke puskesmas. Hasil pemeriksaan menunjukkan serangan jantung ringan. Tapi pembicaraan warga lebih tertuju pada kejadian malam sebelumnya, saat Bu Yati sempat mengamuk karena sabun mandi diletakkan tidak pada tempatnya, sebelum akhirnya tubuhnya limbung dan terjatuh. Beberapa orang bersaksi bahwa ekspresi wajah Bu Yati saat pingsan tampak seperti menahan ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Kegelisahan mulai menyelimuti warga. Pak RT berinisiatif berkeliling kampung, menanyakan keadaan tiap rumah. Namun semua orang tampak enggan bicara, seakan menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, Pak RT bahkan mengetuk rumah Bu RW dan mempertanyakan siapa yang meletakkan boneka jerami di depan rumah hingga dini hari. Boneka itu terbuat dari batang pisang kering, ditusuk-tusuk dengan lidi dan diikat dengan tali rafia. Tak seorang pun mengakui telah menaruh benda aneh itu. Rumor pun menyebar cepat. Ada yang menduga itu bagian dari pesugihan, ada yang menyebutnya simbol pengusiran, bahkan ada yang percaya itu kutukan. Esoknya, warga mulai menutup pintu lebih cepat. Malam-malam menjadi sunyi. Anak-anak tak lagi bermain peta umpet, bahkan Pak Marwan, penjual mie tek-tek, tak berani lagi melintasi gang belakang. Ada yang mengaku melihat sosok misterius di jendela musala. Sari menyaksikan semua itu dari balik dinding rumahnya. Ia tak berkata apa-apa, namun hatinya mulai tak tenang. Malam-malamnya sulit untuk dilewati. Bantalnya sering basah oleh keringat, dan kadang ia terbangun karena suara dirinya sendiri, seolah memanggil seseorang namun tak mampu mengingat siapa. Suatu pagi, saat sarapan, Raffi bertanya padanya tentang mimpi semalam. Bocah itu menyebut bahwa ibunya tampak ketakutan. Sari hanya bisa berusaha tersenyum dan menjawab bahwa ia kelelahan. Sejak saat itu, Raffi selalu tidur sekamar dengannya, enggan sendirian. 2 hari kemudian, kabar baru datang.
kali ini dari Pak Dul. Ia berhenti di depan pagar rumah Sari, menyeka keringat sambil merokok. Ia menceritakan bahwa Bu Nina bangkrut akibat tertipu belanja daring, hingga mengalami kerugian besar. Konon, telepon genggamnya pun sudah dijual. Sari hanya membenarkan letak kerudungnya dan berkata pelan, tanpa banyak menanggapi. Pak Dul memperingatkan agar ia berhati-hati, sebab desa kini terasa semakin aneh. Malamnya, saat lampu telah dipadamkan, suasana rumah terasa berbeda. Udara kamar menjadi berat, langit-langit tampak lebih dekat dari biasanya. Bayangan pintu terlihat bergerak, meski tak terbuka. Suara angin di luar membawa bisikan tak jelas. Sari bangkit menuju dapur, menemukan gelas-gelas di rak seperti bergetar. Namun tak ada angin, hewan, atau siapapun. Ia kembali ke kamar dan berbaring di sebelah Raffi, tapi tidur tak kunjung datang. Beberapa menit kemudian, tubuhnya mengejang. Ia tak mampu bergerak, napasnya sesak, matanya terbuka namun hanya melihat kabut hitam pekat. Ia berusaha memanggil nama Raffi, tetapi mulutnya terkunci. Rasanya seolah ada beban besar menekan punggungnya, menyakitkan. Ketika akhirnya bisa bernapas, tubuhnya sudah basah oleh keringat. Raffi masih tertidur, meski wajahnya tampak gelisah. Dalam bisikan lirih, Sari berkata bahwa dirinya baik-baik saja, walau sebenarnya tidak yakin kepada siapa kata itu ditujukan. Pagi harinya, ia bangun dengan mata merah dan kepala berat. Badannya dingin meski matahari sudah tinggi. Saat menyibak tirai, ia melihat Raffi sudah duduk di depan televisi, diam tanpa sepatah kata. Tak seperti biasanya yang selalu meminta sarapan, kini bocah itu memeluk lutut sambil menatap layar. Sari menyadari jarak yang terbentuk di antara mereka, dan bahwa ia sendirilah yang menanamnya. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, memasak, menyapu, mencuci, lalu duduk di belakang rumah membersihkan sayuran. Namun dadanya terasa sesak. Air keran terus mengalir membasahi tangannya yang gemetar. Ia tak sadar saat air matanya jatuh. Bukan tangisan keras, namun air mata itu mengalir deras, seolah tubuh ingin membuang semua beban melalui wajahnya. Suara Raffi memecah keheningan. Seorang tamu datang. Dari balik pintu belakang, tampak seorang laki-laki berdiri. Tubuhnya tinggi, pakaian sederhana, wajahnya tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai Mizan, baru beberapa minggu tinggal di rumah Pak Lik di ujung kampung. Katanya, ia sering mengajar ngaji di musala kecil dan kebetulan lewat saat melihat Sari tampak sedih. Sari menunduk dan menyampaikan bahwa ia tak apa-apa. Mizan mengangguk pelan dan mengatakan bahwa bila Raffi butuh buku bacaan, ia siap meminjamkannya. Setelah berpamitan sopan, ia pun melangkah pergi. Raffi memandangi sosok itu dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan penasaran, tapi seperti menggantungkan harapan. Hari-hari berikutnya, nama Ustadz Mizan mulai akrab di telinga warga. Ia sering membantu membersihkan musala, membawa tikar untuk salat Jumat, dan menemani anak-anak belajar. Suaranya lembut, sikapnya sabar. Banyak warga mulai menyukainya, meski ada juga yang curiga dan membicarakannya diam-diam. Namun Ustadz Mizan tampak tak peduli. Ia tetap rutin datang ke rumah Sari setiap akhir pekan, kadang membawa buku gambar untuk Raffi, kadang membawa cemilan atau nasi kotak dari acara pengajian. Awalnya, Sari enggan menerima pemberian itu. Tapi melihat Raffi tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia luluh. Ia mengucapkan terima kasih. Ustadz Mizan hanya meminta dipanggil Mizan, sebab ia bukan siapa-siapa. Sari mengangguk, meski masih menjaga jarak. Ia takut terlalu dekat dengan orang baik, sebab merasa dirinya sudah terlalu kotor. Malam itu, mereka tidur lebih awal. Sekitar tengah malam, tubuh Sari kembali basah oleh peluh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ladang menghitam. Di kejauhan tampak sosok Mbah Karsi duduk bersila,
memegang wadah berisi jarum. Terdengar suara lirih menanyakan apakah balas dendamnya sudah lunas. Sari ingin berlari, tapi kakinya tenggelam dalam lumpur. Ia menjerit, namun suaranya tak terdengar. Saat terbangun, napasnya masih sesak. Raffi duduk di samping tempat tidur, menatap khawatir. Ia bertanya apakah ibunya mimpi buruk lagi. Sari mengangguk pelan. Anak itu menggenggam tangan ibunya dan mengutarakan harapan agar ibunya berhenti seperti itu. Ia ingin ibunya bahagia. Bahkan, ia menginginkan ibunya menikah dengan orang baik seperti Ustadz Mizan. Ucapan itu mengejutkan Sari, bukan karena permintaan anaknya, melainkan karena hatinya ikut bergetar. Ia menyadari bahwa Raffi membutuhkan sosok laki-laki yang dapat menjadi tempat berlindung. Namun ia sendiri masih memelihara luka yang tumbuh dari dendam. Keesokan paginya, Sari bertemu dengan Ustadz Mizan di depan musala saat hendak mengantar Raffi mengaji. Ustadz Mizan menyapanya dan menanyakan keadaan. Sari menjawab bahwa ia hanya merasa sedikit pusing. Mizan menatapnya dan mengatakan bahwa jika ada yang ingin diceritakan, ia siap mendengarkan. Sari hanya menggeleng pelan dan mengucapkan terima kasih. Hari-hari terus berlalu dengan lambat, namun suasana di kampung Wonosari tak juga berubah. Desas-desus terus mengalir, menciptakan kabut kecurigaan yang makin menebal. Warga mulai saling mencurigai, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa suara tawa perempuan kerap terdengar dari sumur tua saat malam tiba. Tak satu pun berani memastikan kebenarannya. Sari memilih diam. Ia tidak lagi menanam jarum, juga tak mengunjungi rumah Mbah Karsi. Namun, ia memahami bahwa jejak dari apa yang pernah ia lakukan tak akan mudah terhapus. Malam-malam yang dilaluinya masih terasa berat. Ia sering menangis dalam diam, dengan Raffi yang tetap tidur di sampingnya. Terkadang, ia memeluk anak itu sangat erat, seolah menyadari betapa besar rasa takut akan kehilangan yang terus menghantui. Pada suatu malam, saat ia sedang mencuci piring di belakang rumah sambil menatap langit gelap, Mizan datang. Ia tidak membawa apapun, hanya berdiri di sisi pagar dan memperhatikan dengan cemas. Tatapannya menunjukkan kekhawatiran akan keadaan Sari yang tampak sangat lelah. Sari pun mengakui keletihannya, dan Mizan menawarkan bantuan, bukan untuk mendekat atau mengorek cerita, tetapi sekadar menjaga Raffi dan membantu Sari menemukan kembali makna hidup. Suasana malam itu hening, hanya suara jangkrik dan aliran air dari selang yang menyertai. Sari mempertanyakan apakah Mizan tidak takut, dan Mizan menjawab bahwa satu-satunya yang ia takuti hanyalah Tuhan. Air mata Sari mengalir, bukan karena ketakutan atau kemarahan, melainkan karena dadanya terasa terlalu penuh. Ucapan terima kasihnya lirih namun tulus. Ketika malam turun dan hawa lembab mulai menyelimuti, yang dirasakan Sari bukan dingin, melainkan rasa takut. Bukan kepada Mizan, bukan juga pada warga, tetapi pada apa yang pernah ia lakukan. Ia duduk di kursi rotan tua dekat jendela, memperhatikan Raffi yang tertidur di atas tikar, memeluk bantal dengan napas tenang. Di sanalah semuanya bermula, dan mungkin pula disitulah semuanya akan berakhir. Keesokan paginya, Sari menyapu halaman seperti biasa. Suara langkah-langkah kecil di luar pagar membuatnya menoleh. Bu Sarti berdiri di sana, membawa kantong plastik kecil dan meminta izin untuk masuk. Ia datang membawa sayur asem dan sambal terasi, sekaligus permintaan maaf. Ia mengakui bahwa dulunya ikut-ikutan memperbincangkan Sari, mengikuti Marlina dan Yati yang kerap tertawa sambil menyebarkan kabar. Meskipun Sari mencoba menenangkan, Bu Sarti merasa harus mengungkapkan rasa bersalahnya, terutama karena kini ia merasakan perubahan yang mengerikan di kampung mereka. Ketakutan lebih besar dari rasa bersalahlah yang akhirnya mendorongnya datang. Hari itu, Sari membereskan lemari dan menemukan jarum terakhir masih tersimpan dalam kain hitam di sudut yang tak pernah disentuh. Rumah terakhir belum tersentuh, namun hatinya telah berubah. Ia memegang kain itu lama, melipatnya dengan rapi, dan menyimpannya kembali. Ia belum berani membuangnya,
namun juga tak sanggup menanamnya. Malam turun pelan. Raffi tidur lebih awal, sementara Sari merebahkan diri tanpa bisa memejamkan mata. Tubuhnya mual, kepalanya berat. Tiba-tiba, terdengar suara seperti bisikan dari balik jendela, suara yang mengingatkan akan janji yang dilanggar. Sari bangkit dan membuka pintu, hanya untuk mendapati sosok Mbah Karsi berdiri di sana. Wajahnya pucat, mulutnya kering, matanya menatap tajam. Ia mengingatkan bahwa Sari telah mendapat apa yang diminta dan tidak bisa berhenti di tengah jalan. Ketika Sari menolak, Mbah Karsi menuntut satu hal sebagai ganti, anaknya. Ancaman itu membekas kuat dalam benak Sari. Malam itu, ia tak tidur. Ia hanya duduk di dekat Raffi yang terlelap, penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Pagi harinya, ia pergi ke musola kecil tempat Mizan biasa mengajar. Langkahnya berat, tapi ia tahu harus berbicara. Setelah menyapanya, Mizan mengajaknya berbicara di sisi halaman belakang musola. Di tempat sunyi itu, Sari akhirnya mengungkapkan semuanya. Ia mengaku pernah dihina, difitnah, dan karena itu mencari bantuan pada seorang dukun, Mbah Karsi. Ia menanam jarum di halaman rumah orang-orang yang menyakitinya. Namun kini, ia ingin berhenti, meski Mbah Karsi menuntut pengorbanan. Mizan mendengarkan dengan tenang. Ia tak marah, justru menatapnya dengan ulas. Ia mengakui bahwa apa yang dilakukan Sari adalah kesalahan, namun Tuhan selalu membuka pintu ampunan. Jika Sari benar-benar ingin berhenti dan kembali ke jalan yang benar, mereka bisa melawan bersama, dengan doa dan keyakinan. Tangis Sari pecah. Bukan karena takut, melainkan karena hancur. Ia tak tahu apakah masih pantas, tetapi demi Raffi, ia bersedia mencoba. Malam itu, mereka berdoa bersama di musola. Suara lantunan ayat mengisi ruang hening. Mizan duduk di dekatnya, tak menuntut, hanya menemani. Sari menatap sajadah dengan mata sembab, merasa tubuhnya ringan namun dadanya masih sesak. Pagi harinya, kabar tentang hilangnya Mbah Karsi menyebar cepat. Ada yang bilang rumahnya kosong, ada yang bilang hangus dan berbau anyir. Namun, tak satupun warga yang berani memeriksa. Mereka memilih diam. Malam sebelumnya, mimpi buruk menghampiri hampir setiap rumah. Banyak yang terbangun dengan peluh dingin dan wajah pucat, meski tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ibu-ibu mulai menjauhi warung, para suami saling curiga. Doa mulai dibaca sebelum tidur, air bunga disiramkan ke halaman, tapi tak ada yang menyebut nama atau menuduh siapapun. Beberapa hari kemudian, Marlina datang ke rumah Sari. Ia tampak gemetar, wajahnya letih. Ia berdiri lama sebelum akhirnya memanggil. Setelah diizinkan masuk, ia bersimpu di depan Sari, mengakui semua kesalahannya. Ia merasa takut, cemburu, dan akhirnya bertindak menyakiti. Sari tak membalas dendam, hanya meminta Marlina untuk berhenti menyiksa diri sendiri. Marlina pamit dalam keadaan hancur dan sejak itu tak lagi terlihat di warung. Seminggu kemudian, ia pindah ke rumah orang tuanya. Warga berkata Marlina sakit jiwa, namun Sari tahu bahwa penyebabnya bukan penyakit, melainkan rasa bersalah yang tumbuh seperti duri dalam dada. Yati dan Nina juga tak lagi seperti dulu. Yati memilih pergi, sedangkan Nina membuka warung kecil dan memberi bubur gratis setiap pagi. Ia tidak banyak bicara, namun setiap kali berpapasan dengan Sari, ia menunduk dan menyapa dengan pelan. Wonosari perlahan mulai pulih. Meski tak seramai dahulu, suasananya kini terasa jauh lebih tenang. Tak lagi terdengar gelak tawa keras dari ibu-ibu yang biasa berkumpul untuk bergosip. Tak ada pula ejekan yang samar dibalut canda, namun menyimpan luka bagi yang mendengarnya. Sari kembali berjualan bubur di depan rumah. Kali ini, gerobaknya tampak sederhana, tetapi bersih dan rapi, telah dicat ulang oleh Mizan dengan warna yang lembut dan menenangkan. Warga mulai kembali berdatangan,
Sebagian masih terlihat canggung, namun perlahan keberanian mereka untuk menyapa dan tersenyum mulai tumbuh kembali. Seorang bapak tua pernah mengatakan bahwa bubur buatan Sari mampu menghadirkan rasa adem di perut. Sari hanya membalas dengan senyum kecil. Ia menyadari bahwa yang berubah bukanlah buburnya, melainkan dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah itu, Mizan datang melamarnya. Ia tidak membawa prosesi besar atau pesta mewah, hanya duduk berdua di dalam musola yang sunyi. Dengan nada tulus dan penuh kesungguhan, ia menyampaikan niatnya. Ia mengakui bahwa Sari bukan perempuan yang sempurna, sebagaimana dirinya juga bukan lelaki yang suci. Namun, ia hanya ingin berjalan berdampingan, saling membantu dan saling menyembuhkan, jika Sari bersedia. Sari menatap Raffi yang saat itu sedang duduk di pangkuannya. Anak itu hanya menatap keduanya sejenak, lalu mengucapkan keinginan polosnya agar Ustadz Mizan menjadi ayahnya. Hati Sari seketika luluh. Air matanya mengalir tanpa suara, dan dengan anggukan pelan, ia mengiyakan. Malam itu, mereka menikah di musola, disaksikan oleh beberapa warga dan anak-anak kampung yang ikut bersukacita menabur bana kecil dengan riang. Tidak megah, namun terasa hangat dan penuh keikhlasan. Hari-hari setelahnya berjalan dengan tenang. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, Sari masih belum sepenuhnya menemukan kedamaian. Ia kerap terbangun di tengah malam, bukan karena mimpi buruk, melainkan oleh bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Dalam gelap malam, ia sering memandangi wajah Raffi yang sedang tidur, lalu bertanya dalam hati tentang apa yang akan dipikirkan anak itu jika suatu hari mengetahui bahwa ibunya pernah menyimpan jarum untuk mencelakai orang lain. Ia tak tahu bagaimana reaksi Raffi bila mengetahui bahwa sang ibu pernah memilih jalan yang gelap dalam hidupnya. Sari tidak pernah menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Ia hanya bisa mengelus kepala Raffi setiap malam, mencium keningnya perlahan, dan memohon maaf dalam hati karena pernah begitu lemah di masa lalu. Mizan, sejak malam pengakuan itu, tidak pernah sekalipun mengungkit atau menanyakan apapun. Ia tahu, istrinya sedang berproses. Ia paham bahwa memaafkan orang lain jauh lebih mudah dibandingkan dengan memaafkan diri sendiri. Ia memilih diam dan mendampingi, sebagai bentuk kasih dan pengertian yang tak perlu dirayakan dengan kata-kata. Sesekali, wajah Mbah Karsi masih melintas di dalam kepala Sari. Ia tidak tahu di mana keberadaan perempuan itu sekarang, dan entah mengapa, tak pernah ada dorongan dalam dirinya untuk mencari tahu.